Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka kelas pada waktu ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Apa? Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Oke, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ya. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika beliau ditunjuk menjadi Rasul, Rasulullah SAW sendiri mengeluarkan kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum yaitu fikih, masalah politik yaitu syasah, dan masalah muamalah yaitu ekonomi atau perniagaan. Al-Quran dan hadis sebagai dasar teori ekonomi yang digunakan oleh para khalifah, juga oleh para pengikut dalam menata kehidupan ekonomi Islam. Ada satu pemikiran ekonomi Islam yang sangat terkenal, yaitu namanya Muhammad Nejatullah Siddiqi. Siapa? Muhammad Nejatullah Siddiqi. Ya, Muhammad Nejatullah Siddiqi. Nah, beliau salah satu punya pemikiran ekonomi Islam, yaitu beliau berkata, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami oleh ajaran Al-Quran, As-Sunnah, juga oleh ijtihad atau pemikiran sendiri, dan tentu juga dibarengi oleh akal sehat dan pengalaman yang ikut berperan pada proses sejarah pemikiran ekonomi Islam sendiri. Yang pertama, fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu adalah pemikirnya adalah para fuqaha, ahli fikih atau hukum Islam. Kemudian para sufi, apa itu sufi? Ahli tasawuf. Nah, dan ahli filsafat. Para pemikir besar Muslim memiliki dasar pengetahuan dari ketiga keahlian tersebut. Ilmu ekonomi dari para fuqaha lebih bersifat normatif terkait dengan berperilaku adil, kebijaksanaan, dan batasan yang diperbolehkan dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia. Pemikiran para sufi cenderung memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri dan menghindari kecintaan terhadap dunia. Nah, sedangkan pemikir ekonomi para ahli filsafat Muslim memberikan perhatian kepada saadah atau kebahagiaan dalam arti yang luas. Gitu. Secara umum dapat dikatakan bahwa perhatian para ahli filsafat Muslim lebih berpusat pada masalah ekonomi makro, sementara para fuqaha lebih memperhatikan masalah ekonomi mikro. Oke, ini adalah fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam yang fase pertama, dari tahun 3 sampai 5 Hijriah atau 7 sampai 11 Masehi. Ada beberapa tokoh pada pemikiran fase peletakan dasar-dasar ekonomi yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Abu Yusuf, terkenal dengan Al-Kharaj. Yang kedua adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mengklasifikasikan jenis pekerjaan dalam 4 hal: sewa atau ijarah, kemudian tijarah, perdagangan. Yang ketiga ada ziraah, pertanian. Yang keempat ada sina'ah. Dan masih banyak lagi. Ada yang Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, terkenal dengan Al-Amwal. Kemudian ada Ibni Mistawih, pertukaran dan peranan uang. Ketiga ada Al-Mawardi, peran pemerintah dan kebijakan publik. Ada Zaid bin Ali, penjualan dengan 2 harga. Berikut adalah tokoh-tokoh yang terkenal pada fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, yang kedua yaitu fase kemajuan dari 9 sampai berapa? 5 sampai 9 Hijriah atau fase kedua juga dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan Muslim
saat ini mampu menyusun suatu konsep tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Ini fase kemajuan. Meskipun kita tahu di fase kemajuan ini moral masyarakat turun, kesenjangan antara miskin dan kaya meningkat, tapi perdagangan saat itu tumbuh pesat dan juga harus dibayar dengan denda atau pajak pungutan yang sangat besar untuk masyarakatnya sendiri. Tapi walaupun demikian, fase kemajuan dengan terkenal dengan suatu konsep tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tetap berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Juga di fase kemajuan tidak kalah terkenalnya beberapa tokoh yang saat ini mungkin teman-teman semuanya terkenal dengan tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama ada Al-Ghazali, tahu dong ya? Terkenal dengan kitab apa? Ihya Ulumuddinnya. Kemudian ada Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa tentang mekanisme harga dan pasar, uang dan kebijakan moneter dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun tentang Muqaddimah, tentang teori produksi, distribusi, siklus ekonomi serta nilai uang dan harga. Yang keempat ada Al-Makrizi tentang uang dan inflasi. Yang kelima ada Al-Syatibi, Maqasid Al-Syariah dan hak milik. Berikut adalah nama-nama tokoh-tokoh terkenal pada fase kemajuan. Ada berapa? 5. Yang pertama Al-Ghazali, yang kedua ada Ibnu Taimiyah, yang ketiga ada Ibnu Khaldun, yang keempat ada Al-Makrizi, yang kelima adalah Syatibi. Berikut adalah fase tokoh-tokoh pada fase kemajuan. Nah, yang ketiga fase apa? Fase stagnasi. Dari tahun berapa yo? 9 sampai 13 atau 15 sampai 19 Masehi. Nah, fase ketiga ini adalah fase era tertutupnya pintu ijtihad atau independent judgment. Fase ini dikenal dengan fase stagnasi. Ya, para fuqaha hanya menulis beberapa catatan-catatan saja tentang para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing. Walaupun demikian, terjadi pembaharuan selama 2 abad terakhir. Mereka menyeru untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber pedoman hidup. Oke, kemudian pada fase ini juga yang menjadi representasi utama kekuatan dunia Islam adalah Khilafah Turki Utsmani. Ya. Dengan kontribusi pentingnya adalah menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih dari 5 abad. 5 abad, ya. Kemudian kontribusi lain pada tahap ini terkait dengan konsep asuransi takaful atau asuransi syariah pada awal abad 19, ya. Seorang fuqaha mazhab Hanafi yang bernama Ibni Abidin menjadi tokoh ulama pertama yang membahas secara eksplisit definisi, konsep dan pola transaksi asuransi yang sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Nah, beliau ini terkenal dengan ulama pertama pada fase stagnasi yang membahas tentang hal-hal itu tadi. Nah, pembahasan tersebut kemudian diperkuat oleh Muhammad Abduh melalui fatwanya pada awal abad 20. Apakah ada tokoh-tokoh pada masa stagnasi? Oke, bisa menjawab? Ya, di setiap 3 fase pada 3 fase ini, setiap fase memiliki tokoh-tokoh penting atau tokoh-tokoh yang terkenal pada fase tersebut. Tentu saja ada. Pada fase ketiga, fase stagnasi, ada beberapa tokoh yang sangat terkenal pada zaman itu, yaitu Syah Wali Allah yang pertama, kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga ada Muhammad Abduh, yang keempat ada Muhammad Iqbal. Sejarah pemikiran ekonomi Islam berkembang dari prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis yang menekankan pertama yaitu keadilan, yang kedua yaitu kesejahteraan, ketiga itu keseimbangan dalam ekonomi. Nah, pemikiran ini dipengaruhi oleh para tokoh ulama seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, kemudian Ibnu Taimiyah yang mengkaji ekonomi dalam konteks moral dan sosial. Pada era modern, ekonomi Islam berkembang dengan konsep seperti perbankan syariah, zakat, larangan riba untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Semoga yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya kita tutup dengan doa.
Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.